Shalom, Horas Damang Dainang. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 210 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 30 September 2022, tertulis dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Emar sudut-sudut doa sini rohana, mida akan nama kabiari ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini adalah merupakan bagian daripada nyanyian pujian Maria ketika dia sudah merasakan bahwa hidupnya adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dia dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Ketika malaikat mengatakan kepadanya bahwa dia orang yang diberkati, yang menerima anugerah Tuhan, menjadi seorang yang akan melahirkan sang juru selamat. Maria bertanya, bagaimana itu terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat mengatakan bahwa roh Tuhan yang akan menyatakannya kepadanya. Dan ketika itu dikatakan maka Maria menerima dengan sungguh-sungguh, menerima dengan kerelaan. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Walaupun Maria tahu bahwa konsekuensi ketika dia harus mengandung, maka dia akan dikeluarkan dari keluarganya. Orang tuanya mungkin akan mengusir dia. Dia akan dikeluarkan dari warisan, dari silsilah keluarga. Dia akan dikucilkan dari keluarga besarnya. Dia akan menjadi bahan omongan oleh orang-orang lain yang akan dicemoohkan. Tetapi ketika Maria menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, seorang hamba, maka dia hanya hidup untuk melakukan kehendak yang punya dia, kehendak Tuhannya. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau inginkan. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, konsekuensi itu dia mau terima karena apa? Dia melihat bahwa anak yang akan dia lahirkan adalah yang menjadi juru selamat dunia ini. Peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan yang akan dia alami adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu dia bersedia dan rela untuk mengikutnya. Dan itulah sebabnya dia memuji Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Tuhan memperhatikan hambanya yang rendah. Tuhan memperhatikan hambanya yang rendah, berarti bahwa Tuhan senantiasa peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan. Dan untuk itu semuanya Yesus juga lahir di kandang domba supaya semua orang dapat hadir di hadirat Tuhan. Supaya semua orang dapat menerima kehadirannya.
Yang kedua dikatakan di situ bahwa ketika dia menerima berkat itu, maka dikatakan bukan hanya untuk diri sendiri, karena mulai hari ini maka semua keturunan akan memperoleh kebahagiaan, sukacita, rahmat. Dan dikatakan rahmat itu bukan rahmat sementara, tetapi rahmat yang turun temurun, rahmat yang berkesinambungan, rahmat yang terus menerus dirasakan oleh manusia yang takut akan Dia. Rahmat atau berkat atau anugerah itulah sesuatu yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap manusia di dalam kehidupannya. Manusia selalu berusaha untuk mencari dan menjadikan supaya hidupnya menjadi hidup yang diberkati, yang hidup yang dirahmati, hidup yang jadi memperoleh anugerah, kasih karunia di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan rahmat berkat yang dia terima, anugerah yang diterima, dia dapat menjalani kehidupan ini. Apapun agamanya, semua orang mencari supaya dia dapat menjadi manusia yang diberkati, yang dirahmati. Dan dikatakan di situ bahwa rahmatnya akan turun temurun, berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan itulah tugas kita di dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengatakan ketika manusia diciptakan dan mereka harus beranak cucu bertambah banyak, maka dunia akan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai tempat untuk merasakan rahmat Tuhan. Siapakah yang akan menerima rahmat turun temurun itu? Adalah orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia berarti orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Takut akan Dia, bukan seperti ketakutan kita kepada guru kita yang menghindarkan diri kita supaya jangan bertemu dengan guru. Bukan seperti ketakutan seorang anak yang melakukan kesalahan daripada orang tuanya yang jahat. Tetapi takut akan Tuhan itu berarti kita menjauhi segala larangan-larangannya. Kita semakin mendekatkan diri kepada supaya kita mengetahui yang menjadi kehendaknya, supaya itu yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di situ orang yang takut akan Dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan, yang berharap dari kasih karunia Tuhan, yang berharap dari pertolongan Tuhan. Orang yang takut akan Dia adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan melalui Yesus Kristus, maka Dia akan membawa sampai kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Damang dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kita pada saat ini. Ketika dikatakan dalam kehidupan kita, rahmatnya turun temurun. Dikatakan kepada kita, yang pertama sekali adalah bagaimanakah rahmat Tuhan itu hadir dan turun di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya kebetulan saja, tetapi adalah campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan napas kehidupan kepada kita. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, maka kita akan melakukan pekerjaan kita. Dan ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima rahmat Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi saluran berkat rahmat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keturunan kita juga. Kita harus mempersiapkan keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati dengan iman yang teguh. Yang kedua dikatakan di situ syarat untuk menerima berkat adalah takut akan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini begitu banyak ajaran-ajaran yang bisa
menyenangkan hati kita, sesuai dengan logika kita, pikiran kita, sesuai dengan kehendak kita. Kita sering semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang takut akan Dia, orang yang takut akan Dia, yang memelihara firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, itulah orang-orang yang takut akan Dia, dan itulah orang-orang yang dirahmati Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita yang senantiasa setia dan taat dan percaya kepada Dia, maka kita akan berharap bahwa Yesus Kristus akan menyertai kita dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya rahmat-Mu saja yang senantiasa menaungi kehidupan kami turun-temurun, bukan karena budi baik kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan kami melalui pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas kami juga akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas, lakukanlah pekerjaanmu sebagai kesempatan untuk menikmati rahmat Tuhan. Horas.